Hasil pertandingan Genoa vs Juventus, skor 2-1. Juventus gagal mendapatkan poin dari pekan ke-36 Serie A yang digelar pada Sabtu, 7 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka dipaksa menelan pil pahit lantaran kalah dari Genoa di Stadio Luigi Ferraris dengan skor tipis 1-2. Ancaman telah ditebar ketika pertandingan baru berjalan 7 menit. Paulo Dybala melepaskan umpan silang ke arah kotak penalti Genoa. Moiskin menyambut dengan sundulan, tetapi gagal mengarahkan bola ke sasaran yang tepat. Genoa hampir menghasilkan gol pertama dalam pertandingan pada menit ke-15. Bola dari Partanova mengenai Leonardo Bonucci, lalu berbelok ke Mattia Destro yang ada di kotak 6 yards. Sayang, Destro gagal mengontrol bola dengan baik. Juventus mendapatkan peluang mencetak gol dari aksi Moiskin pada menit ke-35. Moiskin mencoba peruntungan dengan melepaskan tembakan dari sudut sempit. Gol gagal terjadi dikarenakan bola bisa dimintakan oleh Sirigu. Kedua tim sama-sama berusaha mencetak gol, tapi gawang tak kunjung bergetar dikarenakan bola. Babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Tanda-tanda siapa yang bakal keluar sebagai pemenang belum terlihat pada titik ini. Genoa melakukan perubahan sebelum wasit memulai jalannya babak kedua. Sang pelatih Alexander Basin memasukkan Morten untuk menggantikan Pablo. Usai pergantian, pertandingan kembali dilanjutkan. Juventus sukses mengubah kedudukan 3 menit setelah kick off melalui aksi sang bintang Paulo Dybala. Pria asal Argentina itu mencetak gol dengan bantuan Moiskin selaku pemberi assist 1-0. Dybala hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-71. Dari sisi kanan, ia melakukan tusukan ke tengah sebelum melepaskan tembakan dari jarak jauh. Namun sayang, bola mengenai tiang gawang. Penalti. Wasit menunjukkan titik putih Genoa dan memberikan hadiah penalti kepada Juve setelah Mario Ake jatuh di kotak terlarang pada menit ke-84. Namun wasit menarik keputusannya usai mendapatkan intervensi dari VAR. Gol, alih-alih menggandakan keunggulan, Juve malah kebobolan. Momen menyakitkan itu terjadi pada menit ke-87. Umpan terobosan Nadim Amiri melewati Mattia Desclio dan dikonversi menjadi gol oleh Albert Gudmundsson. Skor berubah menjadi 1-1. Penalti. Wasit memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah setelah Desclio melanggar calap Eguban di kotak terlarang pada masa injury time. Domenico Cristito menjadi eksekutor dan sukses menyerangkan bola di gawang sang mantan klub. Eksekusi penalti Cristito menjadi penutup pertandingan sengit antara Genoa kontra Juventus. Genoa sukses keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1 dan berhak meraih 3 poin dari laga ini. Juventus kalah, Massimiliano Allegri marah-marah. Juventus tumbang 1-2 dari Genoa usai kebobolan 2 gol yang dicetak dalam 10 menit terakhir pertandingan. Pelatih bianconeri Massimiliano Allegri begitu marah melihat permainan timnya. Bermain di Luigi Ferraris, Sabtu, 7 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus sebetulnya tak tampil buruk. Ada 4 tembakan tepat sasaran yang berhasil dilepaskan oleh Paulo Dybala dan kawan-kawan. Dari 12 percobaan, 1 berbuah gol pada menit ke-48. Namun ketika sudah unggul, Juve gagal memperlebar jarak meski Dybala, Dusan Vlahovic, hingga Moiskin bergantian mendapatkan peluang emas di depan gawang. Akibatnya, mereka gagal membunuh laga lebih cepat. Genoa yang telat panas justru berhasil menemukan arah di penghujung babak kedua dan bianconeri pun terkena getahnya. Gol Albert Gudmundsson di menit ke-87 membuat tuan rumah kembali termotivasi dan mencapai klimaksnya pada masa injury time saat Mattia Desclio melanggar Kevin di kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih. Domenico Cristito, sang kapten, maju sebagai penendang dan berhasil menjalankan tugasnya. Genoa menang membuat Allegri meradang. Lebih dari marah, saya benar-benar kecewa gagal memenangkan laga ini saat kami sedang tampil bagus. Kami harusnya mencetak gol kedua, tapi malah tak bisa, ujar Allegri kepada Sky Sport Italia. Satu yang perlu kami perbaiki, meski karakter pemain yang ada di lapangan tidak cocok, adalah ketiadaan pemain yang bisa mendikte tempo
dan perlambat pergerakan setelah Arthur, Miretti, dan Dybala keluar. Setelah ketiganya keluar, kami cuma punya pemain yang bertipe serangan balik dan itu proses dari awal sampai akhir. Ketika begitu banyak peluang terbuang, maka kamu akan dihukum. Jelas Massimiliano Allegri. Allegri kini harus segera mengevaluasi timnya, sebab laga final Coppa Italia melawan Inter Milan sudah menanti pada pekan depan. Untungnya, tiket ke Liga Champions pada musim depan sudah dipastikan dalam genggaman. Saya sedih ketika menelan kekalahan, tapi setidaknya hasil ini tak begitu memberi perbedaan di klasemen. Sekarang kami punya laga final Coppa Italia dan jelas kami tak boleh melakukan kesalahan yang sama. Inilah olahraga, jika tak memanfaatkan kesempatan, kamu bisa dihukum. Jadi Genoa memang pantas menang. Juventus sudah mulai bergerak untuk angkut Jorginho dari Chelsea. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan sudah mulai bergerak untuk membeli Jorginho dari Chelsea. Jorginho awalnya sempat diragukan di Chelsea, namun ia kemudian terus membuktikan dirinya yang dapat diandalkan di lini tengah The Blues. Ia bahkan termasuk salah satu pemain kunci Chelsea. Performanya masih terus dijaga pada musim ini, dan sekarang ia sudah tampil sebanyak 42 kali di semua ajang kompetisi. Ia mengemas 9 gol dan 4 assist. Sekarang ini masa depan Jorginho di Chelsea sedang mengambang alias tak jelas. Kontraknya di Stamford Bridge berakhir pada musim panas tahun depan. Dan seperti biasa, situasi ini membuat seorang pemain disebut berpeluang cabut dari klubnya, termasuk Jorginho. Sekarang kabar ini berlanjut. Kabarnya Jorginho diincar oleh Juventus. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Juventus disebut serius menginginkan jasa Jorginho. Bahkan mereka disebut sudah membuka komunikasi dengan agen sang gelandang untuk membahas potensi transfer sang klien ke Turin. Laporan itu menambahkan, Juve sendiri berencana melakukan renovasi di skuadnya musim panas nanti. Jorginho sendiri dianggap sebagai salah satu kandidat yang pas untuk berkokoh barisan lini tengah tim asuhan Massimiliano Allegri tersebut. Di sisi lain, Jorginho mengaku ia betah-betah saja di Chelsea. Namun ia tak menutup pintu untuk kembali berkarir di Serie A. Akan tetapi Juve juga harus waspada. Pasalnya, Jorginho dikabarkan juga diminati rival mereka yakni AC Milan.